Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari teman-teman? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 SD, Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah, teman-teman, pada minggu lalu ya kita sudah melaksanakan pekan tengah semester ya. Teman, ya semoga teman-teman ya bangga dengan hasil ya nilai yang teman-teman capai ya dalam pekan tengah semester tersebut, dan semoga nilai tersebut benar-benar murni dari kerja keras teman-teman semua. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya dalam pendidikan agama Islam ya. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, silakan teman-teman duduk dengan posisi yang nyaman, cari tempat yang bisa membuat teman-teman semua nyaman. Kemudian siapkan buku pendidikan agama Islamnya serta alat tulis. Dan yang ketiga, berdoa. Untuk berdoa, mari kita berdoa bersama-sama ya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya silakan teman-teman menonton video pembelajaran dari Bapak ya sampai dengan tuntas. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembelajaran ya yang ke-6 ya teman-teman ya, tentang kisah para nabi. Untuk kisah yang pertama kita akan membahas tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah teman-teman ya, tentu teman-teman ya tidak asing lagi dengan Nabi Yunus ya, dan teman-teman pasti hafal dengan nabi-nabi kita ya, nabi yang wajib kita imani ada 25 nabi ya. Ya teman-teman, Nabi Yunus alaihissalam adalah ya anak dari Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub alaihissalam. Nah, jadi teman-teman, Nabi Yunus ini adalah keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub ya. Nah, yang merupakan ya Nabi Yakub tahu ya teman-teman ya, merupakan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yunus sendiri teman-teman ya berasal dari ya Palestina ya, Palestina. Nah, di sanalah tempat Nabi Yunus untuk berdakwah ya kepada ya kaum Ninawa. Nah, kaum Ninawa tersebut ya teman-teman, mereka ya melaksanakan perbuatan jahiliyah ya, sama seperti nabi-nabi terdahulu ya. Kaum tersebut menyembah ya agama nenek moyang ya, mulai dari berhala ya teman-teman ya. Nah, di sanalah Nabi Yunus ya datang ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengajarkan ketauhidan. Artinya Nabi Yunus tersebut diutus untuk melakukan ya atau mengajak ya kaum tersebut untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, namun ya dalam proses berdakwah tersebut Nabi Yunus benar-benar mendapatkan ujian ya. Kaum tersebut menolak ya ajakan dari Nabi Yunus tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan marah tersut Nabi Yunus ya meninggalkan kaum tersebut. Artinya dia meninggalkan kaumnya Ninawa tersebut ya, dan memberikan peringatan kepada kaum tersebut ya bahwa akan ada ya hukuman
terhadap kaum Ninawa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau menyembah Allah serta bertauhid kepada Allah. Maka Nabi Yunus ya meninggalkan kaum tersebut. Nah, dalam perjalanannya Nabi Yunus pergi ke perkampungan ya, kemudian Nabi Yunus ya naik perahu. Nah, disinilah mulai ya peristiwa atau kisah Nabi Yunus yang benar-benar harus kita ambil ya, ibrah atau pelajaran. Nah, dari ayat yang Bapak tampilkan ya teman-teman dalam surat Quran surah Al-Anbiya ayat 87 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an la taqdira alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ya, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Ini tadi teman-teman ya, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah ya, Nabi Yunus menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya ya, bahwa Allah tidak akan mempersulitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Artinya Nabi Yunus mengingatkan kepada kaumnya dalam keadaan benar-benar marah. Maka dalam ayat tersebut ya dituliskan bahwa yang artinya bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, disinilah ya benar-benar Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perahu tersebut ya, maka datanglah badai yang besar ya, sehingga perahu tersebut ya atau kapal tersebut terombang-ambing, sehingga orang-orang yang berada dalam kapal tersebut membuang ya barang-barang tersebut agar mengurangi bebannya. Namun ya, dengan membuang barang-barang tersebut ya tidak mengurangi beban, malah masih ada kelebihan beban. Nah, maka orang-orang tersebut yang mengundi atau ya untuk membuang salah satu dari mereka. Maka dalam undian tersebut ya 3 kali berturut-turut Nabi Yunus yang tertulis namanya. Maka Nabi Yunus dibuanglah oleh orang-orang dalam kapal tersebut ke air laut, kemudian disambut dengan ya ikan paus. Nah, teman-teman, ketika ya Nabi Yunus dilahap atau dimakan oleh ikan paus tersebut ya, ditelan ikan paus tersebut, kira-kira teman-teman terbayang tidak dalam posisi tersebut? Bagaimana yang teman-teman bayangkan? Tentu ya teman-teman ya, dalam ikan paus tersebut, perut ikan paus tersebut, pertama yang kita bayangkan pasti sempit ya teman-teman ya, sempit ya, gelap ya, sesal ya, dan benar-benar ya lelah di dalam perut ikan paus tersebut. Dan teman-teman bisa membayangkan tidak? Bisa tidak kita keluar dalam keadaan hal tersebut? Tentu sangat tidak mungkin, sangat mustahil ya teman-teman, kita bisa keluar dari perut ikan paus tersebut. Namun ya Allah berkata lain ya teman-teman ya. Allah berkata lain ya. Turunlah doa yang tadi berbunyi yang la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Nah, di sana ya Nabi Yunus berdoa menggunakan doa tersebut. Namun pada ayat selanjutnya, pada ayat 88, Allah langsung menjawab doa dari Nabi Yunus tersebut. Nah, yang artinya, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Namun teman-teman ya, dalam doa tersebut ya, Nabi Yunus benar-benar Allah uji. Artinya dalam berdoa tersebut Nabi Yunus diminta dengan benar-benar bersungguh-sungguh untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Yunus telah melakukan kezaliman. Maka ya, setelah Nabi Yunus dengan benar-benar meresapi doa tersebut, maka Allah ijabahlah Nabi Yunus. Allah selamatkan Nabi Yunus ya dari perut ikan paus tersebut ya,
sehingga Nabi Yunus bisa keluar dengan selamat. Namun dalam keadaan yang sangat lelah. Namun tidak sampai situ, ya Allah memberikan ya pertolongan lagi berupa ya rumput-rumput menutupi Nabi Yunus ya, sehingga Nabi Yunus tidak kepanasan ya. Kemudian terselamatlah Nabi Yunus serta kembali ya ke kaumnya yang terdahulu, bahwa Nabi Yunus akan ya mengajak mereka untuk benar-benar bertauhid kepada Allah. Dan tanpa disangka kaum tersebut sudah memeluk agama Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa ya, menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah benar-benar berkehendak. Dan disinilah Nabi Yunus benar-benar ya diuji ya. Nah, diuji sehingga Nabi Yunus melakukan kesalahan ya. Maka Allah meminta untuk Nabi Yunus bertaubat dengan secara bersungguh-sungguh. Nah, teman-teman, kira-kira apa keteladanan dari Nabi Yunus alaihissalam tersebut? Yang pertama ya, teman-teman, pantang berputus asa. Nah, teman-teman bisa dibayangkan dalam keadaan hal tersebut ya. Kalau kita manusia biasa, pasti kita sudah menyerah ya. Pasti kita sudah menyerah. Namun di sana Allah mengajarkan ya kepada Nabi Yunus untuk tidak berputus asa. Dan kita juga diminta untuk tidak berputus asa. Dimanapun kita berada dalam keadaan sulit apapun, kita jangan sampai berputus asa. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kemudahan dalam kesusahan. Kemudian keteladanan yang lain yakni bersegera untuk taubat. Nah, di sini ya teman-teman, kita ya diminta untuk bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Nah, taubatnya seperti apa? Ya benar-benar mohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut, dan tentunya kita selalu memperbanyak untuk melakukan perbuatan kebaikan. Baik teman-teman, itu tadi ya kita sudah ya mendengarkan atau Bapak sudah menjabarkan ya cerita tentang Nabi Yunus ya, lebih kurangnya seperti itu. Dan pasti teman-teman tidak asing lagi dengan cerita Nabi Yunus. Namun di sini ya teman-teman perlu teman-teman garis bawahi, ada doa ya yang perlu teman-teman amalkan ketika teman-teman semua dalam keadaan sulit ya. Ketika teman-teman dalam keadaan terzalimi, yakni doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Artinya teman-teman ya amalkan doa tersebut. Insyaallah ya teman-teman akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari Bapak. Semoga teman-teman diberikan pemahaman dan teman-teman bisa mengamalkan doa tersebut. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.